Silahkan duduk, saudara-saudara. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, puji Tuhan saudara. Mari saudara, kita akan melihat firman Tuhan dari surat Ibrani. Ini dasar firman Tuhan pagi ini. Kita ambil dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ya, kita akan lihat dari Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Ya, kita akan belajar. Hari ini saya mau sampaikan tema firman Tuhan, bagaimana menjadikan pekerjaan atau bisnis, ya, atau dengan bahasa lain, bagaimana menjadikan semua aktivitas hidup saudara itu setara dengan pelayanan. Ya, jadi kita akan belajar konsepnya supaya semua aktivitas kita, ya, karena saya tahu bahwa mayoritas orang di gereja itu bukan full timer, ya kan? Mayoritas orang di gereja itu dia ada di marketplace, dia mungkin bekerja, dia mungkin berbisnis, dia mungkin kuliah. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami konsepnya, ya, supaya kita bisa mengangkat semua kegiatan saudara, dimanapun itu saudara kerjakan, itu sama nilainya dengan di gereja, sama nilainya dengan pelayanan. Ya, mari bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Kita baca satu ayat ini sebagai dasar. Mari baca 2, 3, silakan. Yang hanya berlaku sampai, ya, silakan duduk. Tadi dikatakan firman Tuhan di sini yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Saudara tahu bahwa Alkitab kita itu dibagi dua bagian besar. Pertama Perjanjian Lama, yang kedua Perjanjian Baru. Ya, kenapa bisa ada dua bagian besar? Kenapa ada Perjanjian Lama, lalu kemudian ada Perjanjian Baru? Karena memang banyak yang diperbaharui. Kan begitu logikanya. Makanya ada Perjanjian Baru. Kalau tidak ada yang diperbaharui, maka saya percaya nggak perlu ada Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama aja terus. Itu diteruskan. Tapi ternyata di Alkitab itu tidak. Ada Perjanjian Lama, yang lama ada yang baru. Berarti ada yang diperbaharui, saudaraku. Dan ini penting untuk jemaat paham ini. Karena banyak sekali orang Kristen itu hidup di zaman Perjanjian Baru, tapi dengan pola Perjanjian Lama. Padahal dia sudah hidup dalam Perjanjian Baru. Kita sekarang Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Jadi harusnya konsep kita adalah Perjanjian Baru. Sebab semua dikatakan berlaku, artinya yang di PL itu berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Setelah masa pembaharuan tiba, tidak berlaku lagi. Kapan waktu pembaharuan PL dan PB? Kristus. Kedatangan Kristus itu titik balik. Makanya Perjanjian Lama sebelum Kristus, Perjanjian Baru setelah Kristus. Kristus itu memberikan titik balik. Maka pertanyaannya begini, apakah di Perjanjian Lama itu firman Allah? Firman Allah. Tapi apakah Perjanjian Lama itu berlaku sekarang? Belum tentu. Karena dia bisa berlaku pada zamannya. Karena itu firman Allah di Perjanjian Lama yang berlaku yang mana? Yaitu Perjanjian Lama yang sejalan dengan PB, yang direstui. Kalau bertolak belakang, karena banyak yang bertolak belakang. Perjanjian Lama itu bisa punya istri banyak. Perjanjian Baru bisa nggak punya istri banyak? Nggak boleh, cuma satu. Perjanjian Lama itu bisa membunuh orang.
Perjanjian baru nggak boleh membunuh orang, dibaharui. Iya kan? Bahkan kalau di perjanjian lama itu, kalau kita tafsirkan misi perjanjian lama, itu perang. Karena di perjanjian lama itu nggak ada penyelamatan jiwa, yang ada perangi. Bahkan Tuhan sering bilang sama bangsa Israel, ketika engkau perangi bangsa itu, habiskan semua. Jadi di perjanjian lama itu bisa diilustrasikan misi itu perang, bunuh orang, boleh. Perjanjian baru nggak boleh. Jadi ada yang sejalan. Ya kalau perjanjian lama hendaklah mengenal Tuhan, itu sejalan. Makanya mengenal Tuhan itu berlaku sampai sekarang. Ada amin? Perjanjian lama mengasihi Tuhan, itu sejalan. Jadi ada yang sejalan, ada yang tidak sejalan. Yang berlaku apa? Yaitu yang sejalan. Walaupun yang di PL itu firman Allah pada zamannya. Sama dengan saudara dan saya. Apakah saudara dan saya pernah taman kanak-kanak? Pernah. Apakah saudara sekarang taman kanak-kanak? Tentu tidak. Tapi apakah kita pernah taman kanak-kanak? Pernah. Kita semua pernah sekolah dasar. Tapi apa sekarang masih sekolah dasar? Tidak. Jadi kita sekolah dasar pada zamannya. Ada amin? Memang dulu kita sekolah dasar. Dulu. Sekarang sudah bukan. Nah jadi saudara, banyak yang diperbaharui. Nah kalau saya ungkapkan yang diperbaharui itu, tentang pemberian roh diperbaharui, tentang pemberian panggilan diperbaharui. Nah menyangkut khotbah saya hari ini, salah satu yang diperbaharui, dan ini sangat prinsip, adalah tentang yang namanya bait Tuhan atau bait Allah. Konsep bait Tuhan itu sudah mengalami pembaharuan, saudara. Karena konsep bait Tuhan di perjanjian lama itu gedung. Ya, gedung itu adalah baitnya Tuhan, gereja, dan disimbolkan oleh gedung yang namanya bait Allah yang dibangun oleh Salomo, yang dari emas itu. Ya, perjanjian lama itu gedung. Makanya pusat hidup orang Israel itu adalah ibadah. Loh, saya mau bilang sama saudara, kalau di perjanjian baru ini pusat iman saudara ibadah, saudara merasa ibadah ini hal tertinggi, maka saudara ini masih SD berarti. Berarti saudara ini masih hidup di zaman dulu. Karena di konsep perjanjian baru, ibadah ini tingkat paling rendah. Jadi orang datang ke gereja, ini baru kalau rumah itu pondasi. Saudara pernah tinggal di rumah yang cuma ada pondasi toh? Enggak ada dinding, enggak ada atap, lalu Anda tinggal di situ. Pondasi itu belum kepake. Sama aja sekarang orang ibadah begini, ini baru pondasi. Banyak orang berpikir setelah ibadah selesai urusan. Ini orang-orang PL ini. Gak bisa dipakai Tuhan nih orang begini. Dan banyak orang Kristen selesai ibadah, bangga dia. Aku sudah ibadah, aku sudah ke gereja, aku sudah memenuhi kewajiban. Dia kira selesai ibadah, selesai urusan. Zaman PB ini Bapak Ibu, selesai ibadah baru dimulai urusan. Bukan selesai ibadah, selesai urusan. Justru selesai ibadah, urusan itu baru dimulai. Karena urusan Anda itu memuridkan suku bangsa di ujung bumi, bukan ibadah bolak-balik. Urusan Anda itu jadi berkat. Urusan Anda itu injili orang. Urusan saudara itu pergi. Amin. Tapi banyak orang berpikir, wah selesai ibadah, selesai urusan.
Selesai ibadah, justru Bapak Ibu, baru Anda mulai urusan. Makanya kalau ada orang Kristen gak ibadah, gak ke gereja, malas ibadah, pasti tidak punya urusan sama Tuhan. Tuhan gak mau berurusan sama orang yang malas beribadah. Maka kalau ada orang Kristen kebaktian aja enggak, ke gereja aja enggak, ini orang sudah keluar dari gelanggang, enggak dihitung. Dan jangan jadi Kristen yang seperti itu. Ada amin. Ketika saudara dan saya ke gereja, Anda masuk gelanggang, tapi belum mulai bertanding, belum, baru masuk gelanggang Anda. Baru masuk ada di gelanggang ringnya, Anda belum ngapa-ngapain itu. Masuk gelanggang aja kok bangganya minta ampun gitu loh. Anda sama aja duduk di sekolah, itu belum belajar, baru duduk kok. Jadi saudara, konsep kalau di PL itu enggak, ibadah itu hal tertinggi. Karena Yesus belum mati, misi enggak ada, jadi berkat enggak perlu, penginjilan enggak ada. Tuhan hanya mengurus satu bangsa, namanya bangsa Israel. Bangsa lain Tuhan enggak peduli. Tapi zaman sekarang Tuhan gak hanya urus bangsa Israel, Dia urus semua bangsa sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita, saudara. Nah saudara, Kristus itu titik balik. Jadi kalau saudara tanya, Pak, kapan pembaharuannya dimulai? Kapan terjadi pembaharuan? Justru ketika Yesus datang. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, nggak ada pembaharuan. Jadi bisa dibilang motor ya pembaharuan kita, tokoh pembaharuan kita adalah Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Nah makanya kita sebagai umatnya ini harus bisa ikut Dia. Kalau Tuhan Yesus sudah membuat pembaharuan, tolong konsep kita juga dibaharui. Jangan Tuhannya bawa pembaharuan, kita manusia lama terus. Konsep lama terus. Gereja itu harus progresif, harus berjalan dalam pembaharuan. Zaman dulu mungkin nyanyi pakai kidung pujian itu udah keren banget. Itu sebelum saya lahir. Bahkan sebelum bapak saya lahir. Mungkin sebelum bapaknya bapak saya lahir. Nyanyi pakai kidung pujian itu wah keren banget. Tapi kalau sekarang saudara nyanyi pakai kidung pujian. Ini mohon maaf ini. Buat orang sekarang gak keren. Ada gereja yang kalau khotbah mesti jasnya putih terus. Kalau mereka rapat itu dari jas putih, baju putih, celana putih, sepatu putih. Dan mungkin juga yang dipakai harus berambut putih. Alias ubanan. Nggak mau diperbaharui. Makanya anak muda gereja itu lari semua. Saya pernah khotbah 3 gereja yang sama di Surabaya. Semua jemaatnya nenek-nenek. Maaf ini, saya percaya Tuhan mengasihi nenek-nenek. Tapi kalau semua nenek-nenek yang khotbah saya, itu agak-agak kurang nyambung. Kenapa? Karena generasinya lari semua gereja lain. Bukan Roh Kudus tidak ada. Bukan di gereja sana urapan lebih hebat, pendetanya lebih kudus, enggak. Karena di sana ada pembaharuan, di sini kagak ada. Alkitab aja mengalami pembaharuan, Yesus pembawa pembaharuan. Makanya orang Kristen itu nggak boleh eksklusif, nggak boleh tertutup. Kita harus jadi pribadi umat Tuhan yang terbuka dan maju. Haleluya. Konsep pembaruan yang dilakukan Bait Allah itu dulu adalah gedung. Semua bertumpu di gedung.
Kemuliaan Allah itu di gedung itu. Tapi di zaman perjanjian baru, konsep bait Allah itu berubah menjadi tubuh. Katakan tubuh. Lebih keras, tubuh. Ucapkan, bait Allah adalah tubuh. Sekali lagi, bait Allah adalah tubuh. Jadi kalau dulu Tuhan tinggal di gedung, sekarang dia tinggal dalam tubuh. Makanya perhatikan loh tubuh Anda ya. Jangan rusak tubuh saudara. Jangan sakiti tubuh saudara. Makan minum itu yang betul. Rokok itu berhenti. Karena tubuh kita ini, jangan gereja ini bersih, tubuh Anda nggak bersih. Mengalami pembaharuan. 1 Korintus 6 ayat 20. Ayatnya coba lihat. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ya, haleluya. Ayat 19, ayat sebelumnya. Ayat yang ke-19. 1 Korintus 6, 19. Mari baca. 2, 3. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang, ya sampai di situ. Bahwa tubuhmu adalah bait, dalam Tritunggal sekarang zaman Roh Kudus. Ya, Tuhan bekerja dalam bentuk roh, dalam bentuk Roh Kudus. Makanya trennya Tuhan itu dalam bentuk Roh Kudus. Makanya saudara dan saya ini juga perlu banyak mengucapkan menyapa Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus ajar saya. Roh Kudus pimpin saya. Jadi kita terpusat pada Roh Kudus. Karena sekarang zaman Roh Kudus. Dan dikatakan dia tinggal tidak di gedung. Karena mengalami pembaharuan. Roh Kudus tinggal ada di dalam tubuh kita. Makanya saudara, satu hal penting yang sudah diperbaharui adalah dari bait Allah adalah gedung, menjadi bait Allah adalah tubuh. Oleh karena itu apa? Kita harus punya konsep bahwa kita inilah gereja. Tubuh saudara lah gereja, diri saudara lah gereja. Ada amin? Jadi yang benar sekarang ini gereja masuk gereja. Ya. Ayo kita ke gereja. Maksudnya ayo ke gedung gereja. Sebenarnya gereja itu kita. Nggak perlu masuk-masukan. Jadi sekarang ini gereja masuk gedung gereja. Ya, tapi esensinya tubuh kita ini, ya saya ini gereja. Dari kepala sampai kaki inilah gereja. Bukan gedung ini. Gedung ini fasilitas gereja. Tapi esensi gereja itu adalah diri saudara. Dari kepala sampai kaki. Kitalah gereja Tuhan. Tempat Tuhan tinggal. Saudara pengen tempat tinggalnya bersih apa kotor? Ya bersihkan tubuh saudara. Saudara pengen tempat tinggalnya sehat apa sakit? Ya sehatkan tubuh saudara. Saudara pengen tempat tinggalnya gubuk apa gedong? Ya kok kayak takut begini? Anda ini diajak ke gedong aja sulit ya. Anda kira semakin miskin semakin rohani begitu? Anda ini teologinya kok teologi penderitaan. Lebih baik rumah gubuk apa rumah gedong? Iya. Bikin. Tuhan juga mau. Gedung itu kan indah, kokoh. Bikin tubuh saudara indah, kokoh. Karena baik Allah itu diri kita. Tuhan gak pakai gedung ini untuk pergi. Dia pakai kita. Ya. Jadi saudara, di zaman perjanjian baru, bait Allah, rumah Tuhan. Jadi kalau sekarang di mana Tuhan tinggal? Ya, bukan di Jalan Langsep. Ya di Jalan Langsep juga, di Pak Ari, Bu Ari. Tapi juga di mana saudara berada, disitulah Tuhan berada. Kalau saudara di pasar, Tuhan ada di mana? Kalau saudara ada di toko, Tuhan ada di mana? Iya. Makanya jangan kalau ada orang bawanya ke gereja terus, sana tuh rumah Tuhan.
Makanya harusnya dimanapun Anda berada itu kemuliaan Tuhan itu. Karena konsepnya bait Allah adalah diri kita, maka dimanapun kita itu adalah kita. Makanya orang Kristen itu nggak boleh beda di gereja, beda di kantor, beda di gereja, beda di rumah, beda di gereja, beda di bisnis. Nggak boleh. Kalau zaman PL masih boleh, tapi di zaman PB nggak boleh. Orang Kristen itu, ya kalau saya di sini, ya besok saya pulang ke rumah, ya itu saya. Saya pergi ke restoran makan, itu ya saya. Saya pergi ke pasar, itu ya saya. Dan saya nggak perlu mengubah cara bicara. Karena kalau orang model perjanjian lama itu beda. Kalau di gereja itu alim ulama. Orang kalau konsep PL di gereja itu kentut aja takut. Saudara ada takut nggak kentut waktu ibadah ini? Padahal kata dokter kentut itu sehat. Anda kalau 1 bulan nggak kentut hati-hati. Anda kalau operasi tandanya bisa makan minum itu kentut. Sebelum kentut nggak boleh makan minum. Jadi kentut itu biar bau itu menyehatkan yang kentut. Makanya saudara kalau mau kentut jangan ditahan. Amin. Apa bisa pengkhotbah sambil kentut khotbah? Ya kita nggak ngomong aja. Kita nggak ngomong aja. Oh ya makasih Bu. Iya. Jadi model PL itu banyak orang di gereja itu alim, ulama. Ya tadi kentut aja takut. Ya. Batuknya aja diukur. Nggak mau, nggak berani batuk keras-keras. Ya. Jadi batuknya aja itu diukur sama dia. Ketawa diukur, nggak boleh ngakak. Tapi nanti pulang gereja, istri dimaki-maki, suami dimaki-maki, super grab dimaki-maki. Nanti minggu masuk gereja lagi, kentut aja takut. Alim ulama, kayak domba. Saya kadang-kadang kalau ngelihat kita persekutuan atau apa gitu, pas ibadah itu kayak semua tenang. Selesai ibadah, giliran makan itu kayak pasar malam. Tiba-tiba kayak ada roh yang lain. Yang tadinya pendiam, kok aduh ini kok recok banget ya orang ini. Tadi kok kayak alim, ulama. Sekarang kok recok banget. Ini roh dari mana ini? Orang-orang PL itu ya begitu. Spirit PL itu ya begitu. Yang penting nanti ibadah. Saat ibadah alim ulama. Saat ibadah kita hening. Ada teman saya bilang, Pet udah kalau urusan gereja ya urusan gereja. Ini kalau bisnis lain lagi. Kamu pendeta sih jadi nggak ngerti situasi. Nanti kalau gereja, ya urusan gereja. Kita baik, nggak boleh bohong. Tapi kalau bisnis kerja, lain lagi, Pet. Ini kan cari uang, beda lagi. Ini bentukan-bentukan PL nih, yang nggak pernah diperbaharui ini orang-orang begini. Termasuk teman saya, bahkan teman dekat saya, yang juga ngasih duit sama saya. Makanya saya kalau thanking dia, sama lu ini salah mulu. Gua udah kasih uang juga masih salah. Ya salah ya salah. Masalah uang ya berkat ya berkat. Masa karena ngasih berkat lalu nggak salah? Kayak orang di gereja aja mentang-mentang kolektenya paling gede. Gua kan paling kaya, nggak pernah salah dong. Jangan sogok Tuhan, saudara. Ada amin? Ada amin? Makanya ada orang yang bilang, gimana Pak Pendeta? Saya nggak ke gereja, tapi saya titip persembahan ke gereja. Boleh nggak? Saya bilang boleh aja, cuman lu tetap nggak selamat. Loh kok kan saya kirim uang? Iya uang lu masuk surga, jiwa lu masuk neraka. Supaya gua masuk surga, ya lu juga ke gereja. Tapi banyak orang begitu. Dia kira kalau udah ngasih duit. Saya ini persembahan khotbah
salah satu terbesar. Saya ini sudah berkhotbah 28 tahun. Saya pengkhotbah dari tahun 96. Dan salah satu persembahan khotbah terbesar 10 bahkan 20 kali lipat dari banyak gereja umum. Yang ngasih siapa? Bandar narkoba. Ketika itu satu-satunya saya khotbah di penjara dan dikasih persembahan kasih di Nusa Kambangan. Ada orang Niger, pendeta itu minta rekeningnya, saya mau kasih persembahan kasih, dia sudah khotbah, dia kirim saya uang. Dan teman saya bilang, kau tahu itu siapa? Siapa? Bandar narkoba. Saya tanya Roh Kudus, Tuhan pulangin gak uangnya? Tuhan bilang gak usah katanya. Gak saya pulangin. Harta Mesir juga bisa ke Israel, tapi nggak berarti Mesir jadi Israel. Saya tetap tengking dia. Jadi harus ada pembaharuan, karena bait Allah itu diri saudara, tubuh saudara. Berarti dimanapun saudara berada, itu adalah saudara yang sama. Makanya nggak usah terlalu diubah-ubah gaya saudara, ngomong saudara, penampilan saudara. Ada suami-suami giliran di gereja alim banget, giliran di rumah istri dipukulin. Saya pernah khotbah, habis khotbah ibu-ibu datang, Pak Pendeta, iya ingat nggak tadi saya penerima tamu? Iya, sebelum ibadah Pak Pendeta, suami saya pukul saya Pak Pendeta. Habis itu dia terima tamu di gereja, Shalom, Shalom, sampai rumah gebuk lagi istri, nanti ke gereja, Shalom. Ini model kayak apa? Harusnya kalau kita tahu pembaharuan, berarti kita itu sama aja. Amin. Nggak usah terlalu dibeda-bedakan. Ya, kalau di gereja ngomong gua mesti halus, nggak berani ngomong kotor. Giliran di pasar maki-maki orang. Jangan begitu. Kita tahu bahwa kita ini gereja. Saya adalah gereja. Berarti dimanapun kita, itu adalah gereja yang sama. Makanya orang Kristen yang benar, mau di gereja, di rumah, di pasar, di toko, di sekolah, sama aja. Sama aja. Makanya saya juga sekarang agak-agak suka. Walaupun saya masih pakai jas atau apa. Tapi saya agak suka lihat pembaharuan pendeta dalam penampilan di akhir zaman. Kalau zaman dulu kan pendeta itu, aduh, mesti pendeta banget penampilannya. Ia kan pakai jubah, di sini ada putih dikit. Jadi mesti bergaya tokoh agama gitu. Jalannya aja mesti pegel jadi pendeta zaman dulu. Untung saya pendeta zaman sekarang. Ya. Saya dulu sering pakai kaos, pakai jeans, pelayanan ke penjara. Saya bilang, Pak mau pelayanan penjara. Supirnya bilang apa? Pendetanya mana? Saya hanya karena pakai kaos dianggap nggak pendeta. Karena taunya dia pendeta itu mesti pakai aksesoris. Tapi sekarang enggak. Ya gereja kita masih sedang-sedang. Tapi banyak gereja lain juga dia sudah lebih santai, lebih rileks. Dan Roh Kudusnya sama. Ya. Mengalami pembaharuan. Ya. Tapi prinsipnya saudara, karena bait Allah itu diri kita, maka tidak ada lagi pemisahan antara dunia gereja dan dunia kerja. Tidak ada lagi pemisahan antara ini rohani, ini dunia. Tidak ada lagi pemisahan. Itu konsekuensi logis. Makanya nggak ada lagi. Oh kalau gereja pelayanan, kalau urusannya sama Pak Ari, ini rohani. Kalau urusannya nggak ada Pak Ari, ini sekuler. Nggak ada lagi. Makanya sekarang yang benar, seluruh hidup orang Kristen, semua aktivitas orang Kristen adalah rohani untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ada amin. Jadi tidak ada lagi pemisahan, ini cari Tuhan, ini cari uang.
Oh, kalau gereja itu kita cari Tuhan. Kalau kita kerja, kita cari uang. Loh, ini berarti Anda beda dong Anda ini. Berarti kalau ke sana Anda itu malaikat, begitu balik Anda setan. Gereja itu kita, berarti kan kita yang sama. Ada amin? Apa suami Anda berbeda kalau dia di rumah dengan dia ke kantor? Oh, kalau dia di rumah suami saya. Kalau dia ke kantor itu enggak suami saya. Enggak begitu dong. Suami yang sama. Mau dia di kantor, mau dia di panjat pohon kayak kelapa, mangga, apalah. Bukan suami yang berbeda. Dia tetap. Nah, makanya orang Kristen sekarang itu perlu memahami bahwa tidak ada lagi pemisahan antara rohani dan sekuler. Semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, semua gerak kita, semua bisnis kita, semua hidup kita bersifat rohani untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Ada amin? Yang berbeda hanya medianya, tapi bukan orangnya. Ya kalau di gereja begini ya Anda jemaat. Kalau nanti Anda ke kantor mungkin Anda direktur. Kalau Anda di rumah ya Anda mungkin suami. Medianya berbeda. Tempatnya berbeda. Medianya berbeda. Wadahnya berbeda. Tapi diri kita adalah sama. Tidak berbeda. Haleluya. Makanya orang Kristen perjanjian baru itu dia sadar. Dimanapun dia berada. Standar hidupnya sama. Pengurapannya sama. Kekudusannya sama. Kebenarannya sama. Tidak berdosanya sama. Tidak ngomong kotornya sama. Tidak maki-maki orangnya sama. Jadi rohani bukan hanya terjadi ketika itu kegiatan gerejawi. Tetapi semua kegiatan kita harus bersifat rohani untuk kemuliaan Tuhan. Memang saya tahu rohani di gereja itu lebih gampang. Iya kan? Karena gereja memang kandangnya rohani. Ketika Anda di luar gereja, lebih gampang nggak jadi rohani? Lebih sulit, saudara. Ada amin? Sama aja saudara orang Jawa, kalau di tengah-tengah orang Jawa, gampang adaptasi. Makanya saya salut sama Mas Sandy. Dia satu-satunya orang Jawa di tengah-tengah orang Badak. Orang Badak lagi. Orang Batak maksud saya. Kenapa jadi orang Badak ini? Ini khotbah belum habis sudah mulai lapar ini. Saya kalau khotbah udah mulai salah itu hanya dua. Saya yang lapar atau jemaat saya lihat ngantuk. Nah, makanya kalau saya udah agak-agak lemah, tolong saudara doakan supaya lapar saya ketahan dan tolong saudara tetap semangat. Haleluya. Sampai mana tadi? Oh, kok Badak-Batak? Ini kok seneng banget bilang Badak. Karena Mas Sandy dari Jawa di tengah orang Batak, itu adaptasinya nggak gampang. Iya kan? Karena pasti yang pertama ditanya, Mas Sandy marganya apa? Maka Mas Sandy akan bingung, apa ya? Paling dia bilang marga saya Santoso katanya. Orang Batak jawab, di sini nggak ada Santoso Pak. Semuanya pakai si, nggak ada sa. Si Hombing, si Hotang, nggak ada sa. Satu-satunya sa hanya Sagala katanya. Bingung Pak Sandy, tapi di sana udah berapa tahun dia Pak? 4 tahun di tengah orang Batak. Saya takut Pak Sandy pulang sudah marga Tarigan saudara-saudara. Besok dia perkenalkan diri sudah bawa marga. Ya, kalau di tengah dunia gereja gampang rohani, gampang. Anda dekat Pak Ari pasti rohani. Ya. Makanya orang yang ngerokok itu kalau pendeta datang, matikan rokoknya. Kenapa? Pendeta datang, pendeta. Mau Batak, mau Ambon, mau Manado yang keras-keras itu. Kalau ketemu pendeta, nggak ada yang berani ngerokok. Matikan rokoknya, ini pendeta datang. Tapi begitu pendeta pulang, jangankan rokoknya, bungkusnya pun ditelan. Kalau dari gereja gampang rohani, saya tahu
tahu. Makanya kalau jemaat, Anda bisnismen, Anda bekerja, Anda rohani. Saya sebagai pendeta acung jempol 2, bila perlu 4. Asal memberinya banyak. 2 untuk rohani, 2 untuk kemurahan. Haleluya. Karena kalau jadi pendeta rohani, ya gampang namanya pendeta. Nggak jauh-jauh dari gereja, pastori. Grupnya ya grup pendeta. Ketemu temen ngopi ya pendeta. Rohani ketemu rohani, ya makin rohani. Kadang-kadang makin silau karena terang ketemu terang. Sampai kalau pendeta ketemu, silau men, katanya. Tapi kalau saudara bisnis, saudara kerja, saudara di tengah orang-orang yang dalam gelap. Ya, customer kita bukan orang Kristen, pelanggan kita bukan orang Kristen. Saudara ada di dunia marketplace, tapi saudara bisa hidup rohani. Saudara sebenarnya lebih hebat, lebih luar biasa. Ada amin? Ya. Kalau orang bisa lari di jalan datar, itu pelari biasa itu. Tapi kalau saudara bisa lari di jurang yang curam, Anda itu pelari yang luar biasa. Ya. Kalau di dunia gereja kita rohani, itu biasa. Tapi pertanyaannya, yang Tuhan mau, bagaimana di dunia, di luar gereja? Saudara tetap rohani. Haleluya. Saudara kalau sabar nungguin khotbah saya ini di gereja, ini biasa. Makanya kalau saudara ada yang gak sabar, Anda ini di bawah biasa, minus. Masa nungguin pendeta selesai aja gak sabar sih? Kapan selesainya? Kapan selesainya? Nanti saya doain gak selesai-selesai. Kalau sabar nungguin pendeta khotbah, namanya pendeta, biji mata Tuhan. Anda biji mata siapa? Ya Tuhan juga ya. Ya saya takutnya bukan Tuhan. Karena kalau pendeta lama langsung bilang dia di atas. Jemaat jangan main-main sama pendeta. Karena kami semua biji mata Tuhan. Waktu saya jadi jemaat, kita ini biji mata setan kah? Kayak gitu. Emang dia aja biji mata Tuhan. Semua kita biji mata Tuhan. Haleluya. Tapi saudara, lebih luar biasa. Kalau Anda sabar nungguin mobil macet di jalan raya. Sabar gak? Nungguin pendeta khotbah selesai Anda sabar. Itu urapan yang biasa. Kalau pendeta ngomong aja Anda nggak hargai, siapa lagi yang mau Anda hargai dalam hidup ini? Pendeta itu wakilnya Tuhan. Kalau itu aja nggak Anda dengerin, mau siapa lagi? Makanya saya bilang sama anak-anak PA saya yang di penjara itu, yang perampok, yang bandar, yang pembunuh itu. Yang nggak ada orang yang dia dengerin. Siapa yang dia dengerin? Ada. Bapak ibunya nggak didengerin, gurunya nggak didengerin, polisi nggak didengerin. Kalau didengerin kan dia nggak begitu. Tapi saya bilang sama dia, kalian dengerin Tuhan ya. Tuhan aja. Kau kalau nggak mau dengerin yang lain silahkan. Kau merasa paling hebat, paling berani. Tapi tundukkan kepalamu ketika firman Tuhan bicara. Dia bilang, iya om. Makanya pembunuh-pembunuh di penjara itu kalau anak PA saya begitu khotbah pasti dia hormat, pasti dia dengar. Ya kalau soal dia lakukan itu soal lain. Anda aja belum tentu lakukan apalagi mereka. Tapi mereka dengar. Amin. Ya. Ya saudara. Kalau saudara bisa sabar nungguin macet di jalan, itu urapan Anda luar biasa. Karena saudara tidak sedang dengerin biji mata Tuhan bicara. Saudara sedang tunggu mobil orang yang entah siapa. Yang bahkan di belakang mobil itu ada tulisan-tulisan khas. Yang hanya mereka yang tahu artinya. Di antara kita mungkin Mbak Desi aja yang ngerti. Sabar gak nungguin dia lewat? Kadang kita nggak sabar kan.
Keluar tuh kebun binatang. Keluar tuh keluhan, makian. Kita di dunia kerja, di dunia bisnis, lebih sulit untuk rohani, saudara. Terus terang. Lebih sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ini kehendak Tuhan. Ada amin? Jadi saudara jangan seperti teman saya jatuh kepada konsep kalau gereja itu rohani. Kalau urusan bisnis kerja ini sekuler. Beda. Nah, begitu. Sekarang itu mesti semuanya rohani. Seluruh hidup kita rohani. Artinya untuk kemuliaan Tuhan. Dan orang yang hidup untuk kemuliaan Tuhan pasti dalam berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Ada amin? Saudara mau bisnisnya disertai? Saudara mau pekerjaannya disertai? Saudara mau karirnya disertai? Rohanikan semua. Rohanikan semua. Semua menjadi rohani. Karena Tuhan itu hanya taunya rohani. Tuhan itu merohanikan semua. Salah satu yang kesukaan saya dengan cara Yesus ngajar apa? Ya. Ini salah satu yang bikin saya suka lihat cara Tuhan Yesus itu. Dia benar-benar profesor di atas profesor. Kenapa? Karena saya pelajari, dia selalu mengajar dari hal dunia menjadi sorga. Ketika bicara benih, dia kaitkan firman. Ada amin? Ada orang menabur benih. Kita taunya padi, padahal dia kaitkan firman. Orang bicara roti, dia bicara firman. Orang bicara air, dia bicara Roh Kudus. Jadi semua dikaitkan antara. Artinya di atas semua benda-benda jasmani sebenarnya harus bernilai rohani. Ada amin? Ya. Makanya rohanikan semua, saudara. Dan ada caranya. Makanya tadi saya bilang supaya semua kegiatan saudara yang selama ini dimaksud di dunia sekuler itu semua terangkat, di-upgrade sama dengan saudara menyembah di gereja. Bagaimana caranya? Kolose 3 ayat 23. Mari kita buka ayat ini. Kolose 3 ayat yang ke-23. Haleluya. Kolose 3 ayat 23. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sekali lagi haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, mari baca. 2, 3, silakan. Gimana caranya? Ya, supaya semua aktivitas itu bernilai setara dengan rohani. Dikatakan apapun yang kamu perbuat seperti untuk. Makanya saudara kalau bisnis ngelayani customer, jangan layani customer untuk uang. Kita kadang kalau ada orang makan di warung kita, ini uang datang. Begitu ada orang beli di toko kita, uang datang. Nanti lama-lama lihat muka temen juga kayak uang. Nanti dengar khotbah juga otaknya uang. Jadi jangan bekerja untuk uang. Kerja nunggunya tanggal 1 aja. Makanya 29 hari terlambat terus. Giliran tanggal 1 cepet mukanya datang. Orang Kristen itu ngambil gaji lama-lama, bayar utang cepet-cepet. Jangan dibalik, bayar utang lama-lama, sok-sok lupa. Giliran ngambil gaji aja cepet-cepet. Kalau hak, terakhir aja. Amin gak ini? Kok kayak gak sepakat kita? Saya kok semangat sendiri di gereja ini. Mau ngambil hak lama-lama. Jadi tanggal gajian itu slow aja. Biar orang duluan. Suruh bebek-bebek itu duluan. Karena Anda bukan bebek, Anda Raja Wali. Ada amin?
Saya kalau naik pesawat itu selalu terakhir saya naik. Apalagi Indonesia Timur itu. Aduh. Hampir sama dengan Indonesia Barat. Giliran pesawat dipanggil, berkerumun kayak bebek. Lari. Padahal pesawatnya sama, tempat duduk udah ada nomor. Ngapain cepet-cepet? Ayo. Emang angkot siapa cepet dia dapat? Saya bilang nih kebiasaan naik angkot nih orang-orang nih. Saya berapa kali ke Indonesia Timur, saya biarin aja mereka, ada yang desak-desak, sampai mau berantem. Saya bilang, apa sih yang diberantemin sama orang ini? Jadi pengen seminar saya di bandara. Jadi pengen seminar cara menaiki pesawat dengan benar. Pesawat bukan angkot. Dan Anda tahu berapa kali saya datang naik terakhir? Saya naik terakhir di Tepok Pramugari. Pak, ini bisnis kosong. Di bisnis saja. Padahal saya belinya ekonomi sama kayak bebek-bebek tadi. Bedanya mereka mentalnya begitu, saya mentalnya lain. Makanya Anda kalau naik pesawat juga nggak usah kayak bebek. Bila perlu pakai jas kayak begini, biar dia kira. Biar dia kira pengusaha muda. Amin. Kalau ditanya saya kerjaannya apa? Ya begitulah mengurus umat. Oh Bapak pendeta ya? Ya semacam itu. Ya, saudara kalau belakangan itu dapat sisa 12 bakul. Nggak cuma makan yang ada di piring. Banyak berkat melimpah. Saudara mau nggak uangnya sampai sisa-sisa? Sampai nggak bisa Anda makan. Jangan sampai orang Kristen ini makan aja kurang. Anda buat makan aja kok susah. Orang Kristen itu berkatnya sampai nggak bisa lagi dia makan. Makanya orang dunia itu susah makan. Kalau kita ini susah ngabisin makan. Ada amin? Anda jangan susah makan. Kurang rohani Anda, kurang Kristen Anda. Makan aja kok susah. Ini perlu belajar banyak ini. Orang Kristen itu pergumulannya bukan kurang makan, tapi pergumulannya gimana ngabisin makanan ini. Saking gak habisnya kita kasih orang. Haleluya. Amin. Saudara sepakat sampai di sini? Sepakat sampai di sini? Kalau sepakat kita lanjut ini. Ya kalau enggak kita ulang, itu maksud saya. Emang berhenti? Enggak, diulang. Makanya kalau ngambil hak itu belakangan aja Bapak Ibu. Haleluya. Kalau makan gratis itu suruh aja orang dulu. Ya ibu aja dulu. Bapak aja dulu. Ya, hak itu belakangan aja. Kalau kewajiban baru di depan. Bayar kredit. Tokonya belum buka. Anda sudah nongol. Loh. Kalau Anda bayar utang lari-lari. Sama aja mana setan. Orang Kristen itu bayar utang dia di depan. Bila perlu dia bayar. Ini setahun ke depan ya. Amin gak ini? Yang begini yang Tuhan suka. Sama dengan Kaleb dan Yosua. Lain jiwanya. Itu yang bikin Tuhan itu suka. Kalau Anda kayak orang. Tuhan gak suka. Saya pendeta pernah ke sekolah anak saya. Saya bayar langsung setahun ya. Biasanya pendeta minta-minta diskon, minta-minta undur. Saya bilang saya bayar sampai, dia bilang, Pak ini kan masih setahun, saya ada berkat sekarang, saya bayar setahun. Kau minta bulan depan berkat ini udah habis. Jadi jangan kau ganggu konsep saya. Saya nggak minta dikurangi, saya minta dilebihi kok. Dan semua pembayaran saya pasti saya lebihin. Nggak pernah saya tawar-tawar. Apalagi istri saya. Kalau istri saya minta tas, Pak beli tas berapa harganya sekian. Saudara telepon aja istri saya. Pasti saya bilang, ada nggak yang 2 kali lipat dari harga itu? Loh ini istri saya kok, kenapa saya takut? Kan bukan Anda kan bukan istri saya. Makanya jangan minta tas sama saya, minta sama suami Anda. Istri saya cuma 1, saya peluk tiap malam. Ya wajar apalah harga tas. Helikopter saya beli kalau mampu. Nggak pernah, mahal banget, ada nggak yang diskon? Harap. Amin.
Tugas suami sama istri itu cuma satu, memberi. Karena Alkitab bilang, hai suami kasihilah. Kasih itu memberi. Jadi kalau udah nikah, laki-laki, hidupmu habis. Hidupmu hanya memberi untuk istri. Makanya istri yang berbahagia, yang banyak diberi. Dia belum minta, kita sudah beri. Kok kayak kurang setuju ini suami-suami? Sama aja, kita ini istri Tuhan juga suka diberi sama Tuhan, suka diberkati. Ya. Jadi saudara, kalau kewajiban itu baru di depan, ya, ada konsep yang berbeda. Jadi lakukan semuanya untuk Tuhan. Apa saja Anda mau tukang sapu jalanan, saudara harus punya mental. Ku sapu jalanan ini, aku sapu ini untuk Tuhan. Haleluya. Walaupun yang Anda sapu bukan gereja. Kalau Anda nyapu di gereja, pasti tahu ini untuk Tuhan. Ini rumah Tuhan, bukan rumah Pak Petrus Tarigan. Ini rumah Tuhan. Karena yang Anda sapu gereja. Tapi bisa nggak Anda sapu jalan raya? Karena mungkin kerjaan Anda tukang sapu jalan raya. Aku sapu jalan ini seperti menyapu jalannya Tuhan. Haleluya. Saudara guru mengajar seperti untuk Tuhan. Saudara melakukan semua seperti untuk Tuhan. Lebih sulit, makanya disebut seperti. Saya ajarin anak saya, nak, hormati semua orang tua seperti menghormati papa. Kan itu ajaran kita kepada anak-anak. Hormati semua orang tua seperti menghormati papa. Kalau anak kita menghormati kita, ya wajar dong. Justru kalau ada anak nggak menghormati Anda jadi orang tua, ini nggak wajar. Udah dikandung, dilahirkan, dirawat, disekolahkan, habis itu nggak hormat. Wah, ini kita pencet tombolnya ini. Di mana ubun-ubunmu, nak? Makanya yang nggak masuk akal saya itu kalau ada anak nggak hormat sama orang tua. Ini anak cilaka 12. 12-nya kali 12 lagi itu. Orang tua sendiri kok nggak dihormati. Saya, papa mama saya nggak pernah rawat saya. Umur setahun saya dititip ke kakek saya, nggak pernah dia rawat. Sampai saya nggak kenal siapa papa mama saya. Tapi setelah saya besar saya cari mereka, saya hormat sama mereka. Mereka nggak pernah sekolahkan saya, nggak pernah nikahkan saya. Sekarang papa mama saya punya saudara-saudara tiri ada 7, 5 di papa, 2 di mama. Tapi mereka bilang, anak yang paling kami rasakan mengorangtuakan kami itu kamu, nak. Bukan karena saya pendeta, saya tahu cara hormat ke orang tua. Bahkan orang tua saya pun belum Kristen, saya hormat. Mama saya tahu persis sikap saya. Padahal saya pendeta, biji mata Tuhan. Dia biji mata siapa? Tapi itu orang tua. Makanya nggak masuk akal kalau ada anak nggak hormat sama orang tua. Memang bisa orang tuanya yang salah atau anaknya yang salah. Tapi kalau orang tua sudah melakukan seharusnya, anak harus hormat sama orang tuanya. Ada amin? Tapi anak saya bilang hormati orang tua seperti papa. Untuk dia menghormati orang tua lain itu lebih sulit. Karena itu bukan papanya. Dia lebih sulit menghormati orang tua lain seperti kepada papanya. Kalau papanya pasti dia hormat. Kalau nggak hormat jajannya berhenti. Ada konsekuensi. Kalau orang tua lain nggak dia hormat, nggak ada urusan. Jadi kalau anak saya ditanya, anak kita ditanya, mana lebih sulit? Menghormati orang tua sendiri atau orang tua orang? Orang tua orang lain. Itu lebih sulit. Makanya seperti lebih sulit menghormati orang tua lain daripada orang tua sendiri. Saudara menghormati Pak Ari sebagai gembala? Kok kayak ragu begini ya? Bisa nggak amennya lebih tegas sedikit? Ini orangnya ada loh ini. Masa orangnya ada aja lobet begini, gimana nggak ada? Oh Tuhan, kita perlu lebih banyak doa puasa ini Pak Ari.
Ya harus saudara pasti hormat sama Pak Ari, saya yakin. Tapi apakah saudara sama hormatnya dengan pendeta sinode lain? Gak usah dijawab, saya udah tahu. Lebih sulit. Kalau gembala sendiri pasti hormat. Enggak hormat, enggak dikubur. Karena yang paling ditakuti orang tua seringkali siapa yang ngubur nanti ya. Giliran Pak Ari bilang kau mati kubur sendiri. Wah. Tapi kalau pendeta lain kan gak ngubur saudara. Agak lebih sulit. Tapi kalau mau benar, katakan mau benar. Lebih keras, mau benar. Kalau mau benar, hormati yang sama. Karena kalau saudara menghormati Pak Ari, saudara dapat berkat. Kalau saudara mau dapat berkat yang sama, hormati juga pendeta lain. Supaya berkat yang sama, saudara terima. Saudara nyapu gereja dapat berkat. Melayani di gereja dapat berkat. Saudara sapu jalan raya, kalau seperti untuk Tuhan, berkat yang sama. Jangan saudara dapat berkat yang beda. Di gereja berkat Tuhan, di jalan raya berkat kerja keras. Makanya banyak orang Kristen gak mengalami terobosan, gak mengalami signifikan, gak mengalami hal yang besar. Kenapa? Karena memang berkatnya berbeda. Ketika dia di gereja untuk Tuhan, ketika untuk yang lain bukan untuk Tuhan. Makanya Tuhan tidak memberkati seperti yang seharusnya. Padahal harusnya apapun yang kita kerjakan, berkatnya semua datang dari Tuhan. Bukan dari tanggal 1, bukan dari perusahaan, bukan dari gaji. Ini salah satu cara saya mengajar orang-orang Kristen yang biasa bisa diberkati luar biasa. Karena harusnya orang Kristen tidak makan dari gaji. Berkat kita tanpa batas. Asal semua kita kerjakan untuk Tuhan. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah, tidak menambahi. Amin. Kasihan kalau ada orang Kristen hanya buruh pabrik, pembantu rumah tangga, yang gajinya hanya 3 juta, 4 juta. Kapan punya mobil Innova? Kasihan kalau orang Kristen hanya bergantung pada gaji tanggal 1. Berapa gaji Anda? Kasihan yang gajinya hanya UMR. Kapan punya rumah? Kapan punya mobil? Sedikit duniawi. Kalau mau rohani ya kapan beli beras untuk orang, kapan nginjil ke Papua, kapan jadi berkat. Ya kan? Makanya dalam Tuhan ini kita sedang belajar menerima berkat tanpa batas. Amin. Ya, tanpa batas. Gak peduli mau Anda karyawan biasa, pembantu rumah tangga. Berkat Anda bukan dari kerja keras Anda. Bukan. Asal Anda tahu konsepnya. Makanya lakukan semua seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ini khotbah saya baru separuh. Jam sudah 7:30. Tadi press worship hanya 15 menit. Tambah Pak Ari 5 menit. 20 menit. Berarti saya khotbah sudah 50 menit. Coba ibu-ibu nanti ngomong 50 menit kayak apa kerongkongan Anda ya. Saudara-saudara, mari. Ini nanti kalau Tuhan izinkan mungkin akan saya sambung berlanjut. Ya, karena ini belum selesai. Ini baru sedikit setelah pembukaan ini. Ini kalau ibarat gurami ini baru makan kepala ini, belum ke batang tubuh ini. Nah, baru kepala habis sedikit. Belum sampai ekor ini. Saudara mau selesai sampai ekor? Kalau selesai ini kita nggak pulang-pulang ini gitu. Karena habis ini saya juga khotbah lagi. Nah, tapi gereja di sana sih kayaknya saya lebih suka di sini begitu. Ya, kita adalah gereja dan dimanapun kita melakukan prinsip yang sama. Jadi saudara dimanapun berada, apapun yang saudara lakukan, jangan lakukan untuk manusia, jangan lakukan untuk uang, tapi lakukan semua
dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, supaya kita menerima berkat dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan. Saudara, kalau konsepnya seperti untuk Tuhan, nanti saudara tunggu waktu aja Tuhan bekerja. Nanti kalau profesi, nanti Tuhan angkat aja tiba-tiba. Kita buka cabang nih di kota sana. Kamu mau jadi kepala kantor. Kalau saudara bisnis tiba-tiba aja akan ada lompatan. Katakan lompatan. Lebih keras, lompatan. Ya. Tapi memang Tuhan uji kita dulu. Karena Tuhan itu tahap pertama kebaikan manusia itu bukan agape. Ya, makanya tahap pertama kebaikan manusia itu nggak tulus. Makanya orang biasa kalau di depan orang, dilihat orang, wah, kalau ngepel gereja ada Pak Ari, sampai sepatu-sepatunya Pak Ari juga dipel. Wajar itu, tahap pertama begitu. Tapi Tuhan nggak berkati kalau tahap pertama, karena itu baru modus modal dusta. Tuhan memberkati orang yang tulus. Orang tulus kalau nggak ada Pak Ari, dia lakukan hal yang sama. Saudara di sini menyembah. Oh iya, ada kita. Kalau enggak ditegur Pak Ari, kenapa nggak nyembah? Apa masalahnya? Makanya orang nyembah lihat Pak Ari. Oh ada Pak Ari, nyembah. Kalau enggak didatengin. Jangan begitu. Tapi lebih hebat Anda nyembah di rumah. Kami nggak ada. Amin. Angkat tangan di rumah. Praise worship di rumah. Nggak ada Pak Ari. Nggak ada saya. Itu lebih mantap. Jangan kalau ada kita, wah nyembah. Giliran nggak ada kita, ngorok. Tahap berikutnya baru tulus. Makanya kalau baru awal-awal berbuat kebaikan, itu Tuhan belum tergerak. Dulu dosen saya pernah bilang, Tuhan kalau udah mau bekerja, mudah. Seperti membalikkan telapak tangan. Yang miskin jadi kaya, yang sakit jadi sembuh, yang susah jadi senang. Amin. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan sudah mau, kayak balikin telapak tangan. Anda yang hitam-hitam juga kalau Tuhan mau bisa jadi putih tiba-tiba. Kalau Tuhan mau gampang itu. Si hitam jadi si putih, simple. Kan buat Tuhan tuh cuma ngomong, jadilah terang. Jadi enggak. Saudara tinggal diucapkan aja sama Tuhan. Jadi. Yang udah tua, makin muda Anda. Tapi untuk dia mau balikkan telapak tangan, ini susahnya minta ampun. Jadi yang susah itu bukan Tuhan membalikkan telapak tangan. Susahnya itu kita membuat dia mau membalikkan telapak tangan. Karena dia akan mau membalikkan kalau teruji. Makanya berbuat baik itu harus tulus, teruji. Amin. Kan saya bilang sama Pak Ari, kalau gereja ini, jemaat ini benar-benar misioner, harus ada program misi yang tetap. Jadi jangan kalau misi hanya sekali-sekali. Itu bukan orang misi. Dia konsisten. Ada amin? Orang Malang itu bukan orang yang sekali ke Malang. Ada orang sekarang jalan-jalan ke Malang. Tanya, orang mana? Orang Malang. Ya, nggak laku. Orang baru sekali. Orang Malang itu ya memang di Malang terus. Tapi mudah-mudahan hidupnya tidak Malang. Biar kotanya aja yang Malang. Hidup Anda apelnya. Ada amin? Biar kotanya yang Malang. Hidup Anda itu rawonnya. Jangan hidup Anda aja yang Malang. Udah Malang, tinggal di kota Malang. Ini udah jatuh, ketiban tangga, masuk rumah sakit, salah suntik. Aduh, panjang banget. Saudara, Tuhan berkati kalau orang itu sampai ke tahap yang tulus. Sampai saudara benar-benar memaknai yang aku lakukan ini seperti untuk Tuhan. Kalau sampai tingkat ketulusan, baru Tuhan akan bilang sama malaikat, dia kayaknya sudah lulus, pelajarannya sudah lulus, sekarang angkat dia. Jangan lagi tukang sapu jalanan, angkat dia jadi staf wali kota. Haleluya. Ada amin? Waktu sapu jalanan tinggalnya di ujung bumi.
Nggak ada di peta. Begitu jadi staf wali kota, tinggalnya kota Madia. Tadinya tinggal di mana? Kabupaten. Kabupaten mana? Ya di ujung itulah ada kuburan, belok kiri, ada sungai, ada pohon mangga. Nah, mangga itulah mangga kami. Karena penyapu jalanan. Setelah jadi staf wali kota, naik mobil dia, mentereng dia, diberkati dia. Kok kayak nggak percaya ya? Yusuf itu dari penjara ke istana. Amin. Pernah saudara baca? Jangan nonton sinetron terus, Bu. Itu nggak ada di sinetron, Bu. Makanya baca Alkitab yang banyak ya. Daud itu hari ini di hutan, besok di istana. Musa itu kemarin di sungai, besok di istana. Tuhan kalau angkatnya tinggi. Haleluya. Jadi kalau saudara sampai tulus melakukan untuk Tuhan, saya percaya karir kita, bisnis kita, masa depan kita, hidup kita, pasti Tuhan angkat tinggi-tinggi untuk kemuliaannya. Karena hidup kita ini representasi dia, perwakilan dia. Sehingga orang bisa lihat, benar Allahnya hidup, benar Tuhannya kuat, benar Kristen itu dahsyat. Maka orang akan datang. Kami mau ikut cara hidup kalian. Tapi kalau hidup kita lemah, loyo, membleng, ngutang, nggak bayar-bayar. Siapa yang mau jadi Kristen? Nanti orang bilang aku nggak mau gereja. Nanti kayak kamu. Jangan jadi batu sandungan. Tapi jadilah terang. Jadilah berkat. Dimanapun kita berada. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan lebih meriah. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Pemusik boleh maju ke depan.